Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini melanjutkan pembahasan kita tentang alkil halida. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa untuk materi SN2, alkil halida tersier itu tidak mengalami reaksi SN2. Namun, tersier butir bromida ini apabila kita reaksikan dengan nukleofil yang berupa basa yang sangat lemah, misalnya H2O ataupun CH3CH2OH, maka reaksi itu bisa terjadi. Nah, bagaimana reaksi itu bisa terjadi? Kita lihat dulu. Tersier butil bromida C3C Ber misalnya kita reaksikan dengan etanol. Yang kedua adalah dengan air. Hasil reaksinya adalah ini adalah hasil reaksi substitusi ditambah dengan yang merupakan hasil reaksi eliminasi. Demikian juga dengan reaksinya dengan air. Ya. Tentunya hasilnya nanti adalah berdasarkan data bahwa ternyata ini adalah 80%, ini adalah 20%, ini 70%, ini 30%. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa secara umum alkil halida tersier itu tidak mengalami reaksi SN2, tetapi kenyataannya ketika kita reaksikan alkil halida tersier ini dengan etanol, nah terdapat hasil di sini, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya hasil ini adalah hasil dari reaksi substitusi dan ditambah dengan reaksi eliminasi. Demikian juga dengan air. Di sini juga terdapat hasil substitusi dan ini adalah hasil eliminasi. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Padahal secara umum disampaikan bahwa dia tidak menjalani reaksi SN2. Untuk itulah berarti dia tidak menjalani SN2, tetapi dia mengalami reaksi SN1. Apa itu reaksi SN1? Berikut nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, karena di sini H2O dan etanol itu adalah juga bertindak sebagai pelarut, maka reaksi ini juga disebut sebagai reaksi solvolisis.
Jadi reaksi dengan air dan etanol disebut juga dengan reaksi solvolisis. Apa itu reaksi SN1? Nah, SN1 itu berarti substitusi nukleofilik monomolekular. Nah, ini singkatannya. Substitusi nukleofilik monomolekular. Kenapa dikatakan dengan monomolekular? Karena memang tahap penentu lajunya hanya ditentukan oleh satu buah jenis reaksi saja. Dan reaksi SN1 itu memang berbeda dengan SN2. Di antaranya perbedaannya itu adalah kalau pada SN2 untuk yang memiliki atom karbon kiral, maka hasilnya adalah berupa inversi konfigurasi. Sedangkan pada SN1 ini hasilnya adalah racemic atau racemate. Yang lain perbedaannya mengenai orde reaksi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita bahas bagaimana mengkaji dari reaksi SN1. Reaksi SN1 ini reaksinya nanti adalah reaksi ion. Kemudian reaksi SN1 ini berlangsung beberapa tahap, di mana pada tahap pertama adalah pembentukan karbokation. Kita lihat reaksi yang kita berikan di awal. Ini dalam tahap 1. Tahap 1 itu adalah lepasnya BR. Dalam arti kata di sini adalah perginya gugus BR di sini. Dan kalau kita tulis dulu dalam bentuk keadaan transisi berarti ingat dalam kurung siku biasanya keadaan transisi. Berarti dengan demikian nanti kita akan lihat hasilnya adalah kalau BR-nya lepas berarti karbonnya nanti akan bermuatan positif. Ini adalah karbon yang bermuatan positif. Anda nanti bisa hitung muatan formalnya. Itu tahap pertama. Yang berikutnya adalah tahap yang kedua. Apa itu tahap yang kedua? Tahap kedua itu adalah penggabungan karbokation itu dengan nukleofil, menghasilkan suatu produk awal. Tadi di sini kita ringkas saja, ini biar lebih mudah. Karbokation. Nah, kita tambahkan dengan nukleofil. Contohnya kita tambahkan dengan air. Maka nanti yang terjadi adalah air akan melakukan penyerangan. Kita bikin dulu keadaan transisinya. Berarti seperti ini keadaan transisinya. Maka hasilnya nanti adalah
Dan nanti kalau kita perhatikan dan kita hitung, maka ini akan bermuatan positif. Untuk membuktikannya, Anda hitung sendiri. Benar nggak? Oh, ini positif atau tidak? Ini adalah langkah yang kedua. Nah, langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, nanti adalah lepasnya H+. Sini. Tahap ketiga adalah lepasnya H+. Nah, ini akan diikat oleh H2O yang lain. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah nah, ini akan jadi OH. Berarti nanti akan terbentuk alkohol. Jadi jelas bahwa untuk SN1 ini adalah reaksinya adalah reaksi ion. Dan ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama tadi adalah pembentukan karbokation. Tahap kedua adalah reaksinya dengan nukleofil. Dan tahap ketiga adalah lepasnya proton. Berarti kalau kita ringkaskan, reaksinya adalah nah, berdasarkan data ternyata bahwa ini adalah lambat, ini cepat, dan ini juga cepat. Berarti tahap yang paling lambat di sini adalah tahap pembentukan karbokation. Itu akan berpengaruh terhadap order reaksi. Demikian secara umum reaksinya untuk SN1. Nah, ini adalah diagram energi untuk SN1. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ini alkyl halidanya, keadaan transisi pertama, ini adalah keadaan transisi yang kedua. Bisa kita lihat di sini bahwa keadaan transisi pertama itu lebih tinggi energinya dibandingkan dengan keadaan transisi yang kedua. Dengan demikian, maka berarti keadaan transisi yang pertama ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan keadaan transisi yang kedua. Maka keadaan transisi yang pertama berarti ini akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan keadaan transisi yang kedua. Ini tentu akan lebih cepat. Nah, dalam hal ini karbokation ini disebut sebagai zat antara. Kalau keadaan transisi itu sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ini tidak real zatnya ada. Tetapi pada zat antara itu adalah suatu struktur yang terbentuk dalam sebuah reaksi dan nanti dia akan bereaksi lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah produk. Dalam hal ini, zat antara itu bukanlah keadaan transisi. Kita lihat contoh yang berikut. 2-kloro-2-metil-butana yang direaksikan dengan metanol. Dalam hal ini, berarti pada tahap 1 itu adalah pembentukan karbokation. Ya, sebelumnya udah seperti ini.
Sehingga nanti hasilnya adalah ini karbokation sudah terbentuk. Ini tahap 1. Tahap kedua, karbokation bereaksi dengan nukleofilnya. Di sini adalah metanol. Ya, sini. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah ini nanti akan bermuatan positif. Tahap ketiga adalah lepasnya H plus. Jadi di sini kita tulis dulu. Di sini, kemudian ini akan mengikat H plusnya. Sehingga yang kita dapatkan sekarang adalah berarti yang terbentuk ini adalah senyawa ether. Jadi kalau kita reaksikan sebuah alkil halida dengan alkohol, hasilnya adalah berupa senyawa ether. Kita akan jelaskan bagaimana stereokimia SN1. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa tahap pertama itu adalah pembentukan karbokation. Karbokation dia memiliki 3 buah ikatan. Dengan demikian, karbokation hibridisasinya adalah sp2. Nah, kalau kita lihat dulu secara umum seperti ini. Berarti kalau dia sp2, maka ada orbital p yang tegak lurus terhadap bidang ini. Kalau kita contohkan dengan model molekul, maka kita akan lihat bagaimana bentuk dari sp2 itu sendiri. Kira-kira bentuknya begini. Ya, ini bentuknya adalah datar. Ya, ini bentuknya adalah datar. Nah, karena ini bentuknya adalah datar, berarti sudutnya nanti adalah sudut yang dibentuk sini 120 derajat. Orbital P ada di mana? Maka orbital P itu akan ada di bagian atas dan di bagian bawah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini adalah orbital sp2, sp2, sp2. Nah, ini adalah orbital P. Nah, ini kita akan jelaskan untuk memperlihatkan kenapa hasilnya berbeda dengan SN2. Kita lihat contoh yang berikut. Ini adalah R3-kloro-37-dimetil-oktana. Seperti biasa, tahap pertama itu adalah pembentukan karbokation. Sini. Sehingga apa yang terbentuk? Ikan terbentuk
tentunya adalah karbokationnya. Nah, selanjutnya baru kita akan reaksikan dengan nukleofil. Tapi seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah karbokation, bentuknya adalah datar, berarti akan ada orbital P-nya yang tegak lurus terhadap bidang. Kita lihat di sini, kita perlihatkan seperti ini, ya. Ini adalah karbokation itu tadi, ini adalah orbital P. Nah, kemudian nukleofil berarti bisa melakukan penyerangan dari posisi atas begini. Dan nukleofil juga bisa melakukan penyerangan dari sisi yang bawah. Ya, bisa dari atas, bisa dari bawah. Kenapa? Karena memang karbon sp2 ini adalah bentuknya datar. Jadi dalam hal ini kita tulis ulang dulu. Ini tadi ini orbital P-nya. Seperti yang kita sampaikan tadi, karena ini bentuknya adalah datar, maka H2O atau nukleofil apapun bisa melakukan penyerangan dari sisi atas, nanti juga bisa melakukan penyerangan dari sisi bawah. Apa yang dihasilkan? Nah, kita akan dapatkan nanti senyawanya adalah tentunya ya, kita langsung lepaskan H plusnya saja karena tempatnya terbatas. Ya, berarti nanti kita lihat hasilnya. Kalau dari atas tentunya, nah nanti OH-nya di atas. Ini berarti CH3 2 kali, CH, CH3 2 kali. Ini CH2, CH3, dan ini CH3. Ini kalau dari posisi atas. Nah, bagaimana halnya kalau ini reaksinya dari posisi bawah? Tentunya hasilnya juga adalah seperti ini. OH-nya di bawah. Berarti dengan demikian, ya, kalau ini arahnya ke bawah begini, berarti yang lain nanti akan ke atas. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat di sini bahwa satu dari posisi atas OH-nya yang ini, ya, yang lain OH-nya pada posisi bawah. Apa yang membedakan dengan yang sebelumnya? SN2. Kalau SN2 sebelumnya kita menghasilkan inversi konfigurasi. Nah, kalau sekarang kita lihat, ya, OH itu
prioritas pertama karena nomor atomnya adalah 8. Kemudian yang kedua berarti yang ini, ya, C3 yang panjang. Kemudian baru nih yang ketiga. Berarti C3 adalah yang keempat. Demikian juga ini adalah OH yang pertama, ini adalah yang kedua, ini yang ketiga, ini adalah yang keempat. Apa yang kita bisa lihat di sini? Seperti yang dalam memproyeksikannya, gugus yang memiliki prioritas terendah itu harus paling jauh. Nah, kebetulan di sini kita sudah menulis CH3 itu adalah paling jauh. Kemudian kita tarik panah dari posisi 1 ke 2. Apa yang kita dapatkan? Bahwa ternyata ini adalah R. Karena searah dengan jarum jam. Yang berikutnya, ini 1, ini 2. Berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti hasilnya adalah S. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya jika reaksi yang kita gunakan itu adalah reaksi kiral, maka hasilnya nanti adalah R dan S. Artinya adalah di sini kita mendapatkan campuran antara R dan S yang jumlahnya tentu akan sama banyak. Dan berarti di sini kita akan menghasilkan campuran racemate. Di sini jelas bahwa reaktannya adalah R, maka hasilnya nanti adalah R dan S. Bagaimana kalau seandainya reaktannya adalah S? Apa hasilnya? Nah, ini untuk latihan. Apakah juga dihasilkan senyawa yang sama dalam arti kata R dan S juga atau tidak? Berarti untuk latihan ini adalah senyawanya adalah S3-kloro 3,7 dimetil oktana. Kita lanjut dengan laju reaksi dari SN1. Nah, sebelumnya kita sudah ulangi. Sebelumnya kita juga ulangi. Sebelumnya sudah kita jelaskan ini energinya, di mana keadaan yang transisi pertama itu membutuhkan energi yang paling tinggi. Berarti dalam arti kata bahwa keadaan transisi pertama, yaitu pembentukan dari karbokation, itu adalah tahap yang paling lambat. Maka dengan demikian, tahap yang paling lambat adalah tahap yang penentu laju. Maka dengan demikian, bagaimana lajunya? Nah, jelas kalau di sini, karena tahap penentu laju itu adalah tahap pertama, yang ada di situ apa? Yang ada itu di sini hanyalah alkil halida saja. Maka lajunya itu akan sebanding dengan alkil halidanya, konsentrasi alkil halida. Atau kita katakan lajunya berarti untuk SN1 sama dengan K kali RE. Berarti lajunya itu akan sebanding dengan konsentrasi alkil halida. Apakah di sini nukleofil ikut berperan? Jelas tidak. Konsentrasi nukleofil tidak menentukan karena memang di sini belum ada nukleofilnya. Karena memang nukleofil belum terlibat. Jadi kalau secara umum seperti tadi, ini adalah RX, nanti kita tulis dulu keadaan transisinya R untuk membentuk R plus
cut. Dan X min. Nah, ini tadi keadaan transisinya. Yang ini, keadaan transisi 1. Maka dengan demikian, karena di sini yang menentukan hanya konsentrasi alkil halida, maka ini ordenya adalah orde 1. Reaksi ini disebut sebagai reaksi yang uni atau unimolekuler. Karena memang tahap penentu laju di sini hanya ada 1 molekul. Berikutnya adalah reaktivitas dari reaksi SN1. Ini adalah metil. Kemudian ini adalah yang alkil halida primer, ini adalah yang sekunder, dan ini adalah yang tersier. Dan ini pun sebenarnya ada tanda bintangnya. Kalau di data itu adalah, kalaupun itu adalah bereaksi, itu hanya kemungkinan reaksinya di situ adalah SN2. Artinya reaksi SN1 untuk metil dan yang primer tidak akan ada. Dan kalau kita lihat di sini datanya, ternyata untuk yang sekunder hasilnya adalah 11,6 kali, sedangkan yang tersier 1,2 kali 10 pangkat 6. Berarti dengan demikian, kalau kita bandingkan saja dengan yang ini, perbedaannya sudah sangat mencolok. Ya, berarti bedanya sekitar 10 pangkat 5 kali lebih malah. Jadi 12 bagi 11. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa mana yang lebih cepat reaksinya. Tentunya yang lebih cepat di sini adalah yang alkil halida tersier. Tapi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa nanti tahap penentu lajunya itu adalah pembentukan dari karbokation. Maka manakah yang menghasilkan karbokation yang lebih stabil, reaksinya nanti akan lebih cepat. Bagaimana menentukan kestabilan dari karbokation? Kita akan jelaskan berikut ini. Stabilitas karbokation. Sesungguhnya karbokation itu adalah zat yang tidak stabil dan dengan cepat dia akan bereaksi lebih lanjut. Tapi berdasarkan jenisnya kita masih bisa golongkan atau bandingkan kestabilannya. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah karbokation metil, ini adalah primer, sekunder, dan tersier. Kalau di sini memang karbokation metil karena di sini ada metil. Yang primer, kenapa dikatakan primer? Karena karbokation ini mengikat 1 buah C. Kemudian yang sekunder berarti dia mengikat 2 buah C. Sedangkan yang tersier dia mengikat 3 buah C. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang kita akan pelajari diantaranya di sini adalah yang pertama itu adalah efek induktif. Apa itu efek induktif? Efek induktif itu adalah apa saja yang dapat menyebarkan muatan positif. Dalam suatu karbokation, karbon yang bermuatan positif itu adalah sebagai pusat elektropositif. Maka rapatan elektron-elektron dari ikatan sigma yang di sampingnya itu akan digeser ke arah karbon positif itu tadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini karbokation, maka kalau seandainya dia memiliki 3 buah atom C seperti ini, maka seperti yang kita jelaskan tadi, oleh adanya efek induktif itu tadi, ya, nah, berarti muatan positifnya nanti akan lebih menyebar. Akibatnya nanti adalah, nanti kita akan lihat di sini,
Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau semakin banyak C yang mengikat, tentunya juga efek induktifnya juga akan makin besar. Karena memang muatan positifnya nanti akan lebih menyebar. Jadi dalam arti kata, semua atom ini akan menyebarkan muatan positif. Akibatnya adalah muatan positif ini akan semakin stabil. Tentunya kalau kita bandingkan secara ekstrim, sini seperti ini. Kalau dia hanya mengikat H saja, penyebaran muatan positifnya tentu tidak akan seperti yang ini, yang tersier khususnya. Makanya dalam hal ini, dengan adanya efek induktif ini, yang mampu menyebarkan muatan positif lebih banyak, itulah yang lebih stabil. Makanya di sini, tersier lebih stabil dibandingkan dengan sekunder, lebih stabil dibandingkan dengan yang primer, dan lebih stabil dibandingkan dengan yang metil. Yang berikutnya adalah bantuan sterik. Bagaimana menjelaskan bantuan sterik? Adanya gugus CH3 yang tentu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan H dan H. Seperti ini. Akibatnya adalah terjadi gaya tolak-menolak antara gugus yang satu dengan yang lainnya. Di sini juga. Tetapi jelas bahwa antara CH3 yang satu dengan CH3 yang lain, dia akan tolak-menolaknya jauh lebih besar. Akibatnya adalah, kalau tolak-menolaknya lebih besar, tentunya dia akan memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekunder dan yang primer tentunya. Nah, bagaimana agar ini diminimalkan? Gaya tolak-menolak ini menjadi minimal, yaitu dengan cara melepaskan X-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, karena tolak-menolak antara gugus ini sebenarnya menyebabkan dia memiliki energi yang tinggi, akibatnya adalah dengan menambahkan sedikit saja energi, maka Cl-nya bisa dilepaskan. Sehingga dia nanti akan membentuk karbokation. Dengan demikian, tolak-menolak antara gugus ini nantinya akan lebih kecil. Karena ini adalah sp2. Sudutnya adalah 120 derajat. Sedangkan ini adalah sp3. Sudutnya adalah 109,5 derajat. Maka dengan demikian, dengan adanya bantuan sterik ini, berarti alkil halida tersier akan lebih stabil dibandingkan dengan yang sekunder, lebih stabil dibandingkan yang primer, dan lebih stabil dibandingkan dengan yang metil. Bantuan sterik adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah hiperkonjugasi. Apa itu hiperkonjugasi? Di sini adalah tumpang tindih parsial antara orbital sp3s dan orbital p. Kita lihat.
Kita perhatikan di sini. Ini adalah karbokation kita itu tadi. Yang dimaksud dengan sp3s, tentu ini adalah orbital sp3s. sp3 untuk C-nya, S orbital H-nya. Nah, maka seperti yang kita sampaikan tadi bahwa tumpang tindih parsial antara sp3s dan orbital P. Itulah yang menyebabkan adanya hiperkonjugasi ini. Jadi dengan adanya hiperkonjugasi itu nanti, maka dia akan mampu untuk menyebarkan muatan positif. Karenanya yang tersier itu lebih distabilkan oleh penyebaran yang lebih besar dari muatan positif itu. Di sini kita bisa lihat bahwa nanti akan terdapat hiperkonjugasi sp3s-nya, berarti akan ada 1, ya, 2, 3. Ditambah dengan yang ini. Ini kalau kita uraikan lagi, kan nanti akan ada yang sama dengan yang ini. Maka dengan demikian, ini akan terdapat 9, ya, hiperkonjugasinya, ya, antara sp3s dan orbital P. Tentunya kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalnya kita bandingkan dulu. Ya, ini dengan karbokation sekunder tentunya di sini, ya. Tentu ini akan terdapat 1, 2, 3, 4 di sini, ya. 5, 6, 7. Ya, berarti hanya ada 7. Langsung saja kalau yang lebih ekstrim, kalau dia hanya mengikat H seperti ini, intinya hanya H aja, dengan demikian maka kemungkinan hiperkonjugasinya juga hanya ada 3. Maka dengan demikian, yang memiliki hiperkonjugasi yang lebih banyak, dia akan lebih stabil. Berarti yang karbokation tersier lebih stabil dibandingkan dengan karbokation sekunder, lebih stabil dibandingkan dengan yang primer, lebih stabil dibandingkan dengan yang metil. Berikutnya adalah kita bicara tentang penataan ulang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat ini adalah reaksinya. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah alkil halida primer apa sekunder, atau malah tersier. C mengikat 1 buah C, ke kiri ada 1 C, ke bawah ada H. Berarti ini adalah alkil halida sekunder. Ini adalah alkil halida sekunder direaksikan dengan metanol, ada 2 produk yang dihasilkan. Karena kalau kita perhatikan, Br itu berada pada nomor kedua dari ujung kanan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti terjadinya reaksi nanti tentu adalah di sini. Karbon kedua dari kanan ini. Maka membentuk OCH3 di situ. Tetapi hasilnya cuma 4%. Kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata OCH3 itu tidak pada posisi yang kedua atau yang di kanan ini, tetapi malah ke kiri. Dan hasilnya pun juga 40%. Dan produk ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena ini? Nah, itu kita jelaskan dengan penataan ulang karbokation. Karena kalau seperti yang bisa lihat di sini, hasil yang kita harapkan itu justru hanya 4%,
sedangkan di sini 40%. Jadi 10 kali lipatnya. Dan kalau Anda lihat lebih lanjut, kenapa hanya 40 dan 4? Sisanya mana? Tolong dipikirkan sebagai latihan. Ini contoh yang tadi, ya. Jadi tahap pertama, kita lepaskan dulu BR-nya, sehingga nanti akan terbentuk karbokation. Ya, berarti nanti akan terbentuk karbokation di sini. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah karbokation sekunder. Nah, bagaimana terjadinya penataan ulang? Penataan ulang itu terjadi dengan cara menggesernya sebuah atom dari gugus karbon yang satu ke karbon yang lainnya. Atau disebut juga dengan geseran 1,2. Apa yang bisa bergeser? Yaitu bisa H dan bisa CH3. Kalau H ini disebut dengan geseran hidrida, kalau CH3 berarti geseran disebut dengan geseran metida. Jadi pergeserannya itu terjadi antara karbon yang satu dengan karbon yang lain. Contoh di sini CH3 bergeser ke sampingnya. Apa yang kita dapatkan? Tentunya CH3 ini akan pindah ke kanan. Tulis dulu. Nah, berarti CH3 ini tidak lagi di sini tapi di kanan. Seperti ini. Apa akibatnya? Tentu ini akan menjadi karbokation. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, karbokation apa yang terbentuk? Ya, di sini jelas C ini mengikat satu buah C, 2, 3. Berarti ini adalah karbokation tersier. Tadi kita sudah sampaikan bahwa karbokation tersier itu akan lebih stabil dibandingkan dengan yang sekunder. Lebih stabil dibandingkan dengan yang primer. Makanya reaksi yang tadi, kalau Anda masih ingat, mana yang lebih dominan? Penjelasannya seperti yang tadi, ya. Karena ini direaksikan dengan metanol tadi ya. Maka yang diharapkan itu dia bereaksi di sini akan menghasilkan ya, sini kita tulis dulu lengkap. Nah, ikatannya itu terjadi di sini biar lebih ini yang diharapkan secara teoritis karena memang BR-nya di sini. Tapi kenyataannya yang lebih banyak itu justru produk ini nantinya. Hasilnya adalah dengan demikian, karena karbokation di sini, maka CH3O-nya tergantung di sini. Itulah penjelasan kenapa yang diharapkan itu 4%, sementara yang tidak diharapkan justru lebih tinggi, 40% malah. Terjadinya penataan ulang ini tentu jika dimungkinkan dan jika menguntungkan. Misalnya seperti yang tadi, dari yang sekunder menjadi yang tersier. Atau bisa juga dari primer menjadi tersier. Dan lain-lain. Tetapi sebaliknya tentu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena dia akan menjadi
kurang stabil. Ini barangkali contoh yang lainnya. Kalau kita lihat ini adalah karbokation sekunder, ya. Nah, maka yang terjadi misalnya, nah H-nya yang bisa berpindah. Perhatikan, perpindahan H dan CH3 itu hanya ke karbon di sampingnya, tidak bisa lompat ke karbon berikutnya. Maka dengan demikian, tentunya ini akan menghasilkan H-nya jelas sudah berpindah. Dan ini menjadi karbokation. Sekali lagi, buktikan C ini atau karbokation ini memang bermuatan positif dengan menghitung muatan formalnya. Berarti ini adalah karbokation tersier, dan ini akan lebih stabil dibandingkan dengan yang sekunder. Untuk latihan yang pertama adalah tuliskan penataan ulang dari senyawa ini dan tandai karbokationnya, primer, sekunder, atau tersier. Yang kedua, ini sebenarnya adalah 1, 2, 3, 4, berarti 2 bromo butana. Jadi R2 bromo butana direaksikan dengan etanol. Tulis mekanisme reaksi dan stereokimianya. Yang ketiga adalah apakah perbedaan antara SN1 dan SN2. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Terakhir kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.